Ketua Puskesmas, Kepala Puskesmas, apa apresiasi dan tanggapan Ibu tentang TBI? Terima kasih ya atas pertanyaan dan istilahnya itu apresiasi dari teman-teman media ya yang mau mencari informasi tentang kegiatan ini. ACF ini merupakan akselerasi dalam hal penjaringan penderita TB, karena penderita TB di sini jangan dianggap sepele karena hampir sama. Kenapa COVID takut tetapi dengan TB tidak? Padahal itu sama-sama. Dari satu pasien TB itu bisa jadi 10 kalau segera tidak diobati dan tidak segera ditemukan. Nah, langkah ini adalah hal yang sangat didambakan oleh kita sebagai langkah untuk mempercepat penjaringan di masyarakat. Dikarenakan selama ini kita tahu meskipun kita sudah dapat 1 harus nyari 10 itu sulit. Tapi ketika ada acara ini kita ngumpulin orang 450 pendataan, ternyata antusiasnya sangat banyak. Dan saya terima kasih pada tim Cakra dan Kemenkes terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang telah memberikan kesempatan kepada puskesmas kami untuk menjadi salah satu lokus. Karena saya yakin tahun 2023 kita mempunyai 68 pasien TB yang kalau diartikan dikalikan 10 itu harus 680 orang yang datang ke puskesmas untuk dicek dahaknya. Kenapa selama ini hanya dapat 296, itu pun sudah padahal kita udah aktif, udah melibatkan kader, udah melibatkan desa, lintas sektoral kita jalani. Tetapi stigma tentang TB yang merupakan penyakit yang menakutkan dan gengsinya sangat tinggi, betul. Stigma TB itu, dikatakan TB itu semua malu, tidak mau ada yang dikatakan TBC atau pernah dulu mah TB paru, padahal itu TBC. TBC itu yaitu penyakit yang sangat menular yang dikarenakan perilaku hidup yang kurang bagus, termasuk PHBS-nya yang kurang berjalan. Nah, ini di samping kita mencari penjaringan melalui screening aktif, masif dan sebagainya, kita juga terus menggemburkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat agar penderita TB1 dengan yang terjadilah pemutusan rantai penularannya. Ya, salah satu pemutusan rantai penularan adalah ketika sudah ditemukan harus mau berobat. Berobat selama 6 bulan sesuai ditentukan, follow up tiap 2 bulan kita periksa TB-nya sampai akhir pengobatan itu bagaimana hasilnya. Dan selama ini mereka selalu ingin di ronsen. Alhamdulillah Cakra sekarang datang untuk memberikan pelayanan X-ray sehingga masyarakat terakomodir keinginannya. Karena oleh kita itu selalu diarahkan ke TCM. TCM artinya tes molekuler yang artinya itu tes cepat yang bisa segera mendeteksi dengan harga yang tidak dibebankan kepada masyarakat. Gratis. Nah, sini juga iya. Kalau selama ini sebelum ada yang bak dari Cakra kan X-ray cukup mahal. Kalau semua pasien dikirim untuk di X-ray itu beban untuk pasiennya. Karena kita tahu bagaimana alur BPJS tidak bisa rujuk langsung X-ray, kan harus lewat dulu dokter dalam dan sebagainya. Dengan TCM dan sama juga di sini juga seperti tadi, ada yang bergejala langsung di TCM. TCM itu artinya diambil dahaknya untuk diperiksa, nanti hasilnya seperti apa. Kalau positif pengobatan 6 bulan. Obat mulai dari pengobatan yang 6 bulan, 8 bulan kita udah siap. Kemudian yang kontak erat dan kontak serumah yang memang tidak ada gejala kita kasih TPT, artinya tablet pencegahan, tetapi itu harus dimakan selama 6 bulan juga. Kemudian untuk di bawah 5 tahun tanpa kontak kita lakukan tes itu tes yang dikatakan mantok tes itu ya. Jadi ini tidak hanya X-ray tetapi ada pelaksanaan pengobatan, ada TCM juga, dan juga ada pemeriksaan mantok tes untuk anak di bawah 5 tahun. Mungkin itu saja ya yang menjadi sebuah agenda kegiatan untuk ACF ini. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi, dan dari Kemenkes dan tim Cakra mungkin ada periodik yang akan melaksanakan nanti ke puskesmas lokus lainnya, tidak hanya di puskesmas Kinawati saja. Mungkin itu saja sebagai untuk dukungan pemerintah. Alhamdulillah kemarin sebelum kita melaksanakan ini saya melaksanakan sosialisasi dengan lintas sektoral, baik itu dari Kapolsek dan Ramil, kecamatan, desa, semua dukungannya positif dan mereka menyambut baik, sehingga kita lihat sasarannya pun datang dengan banyak karena kita udah melakukan koordinasi dengan lintas sektoral dari mulai RT, RW, desa sampai Pak Camatnya juga ikut mendukung dengan baik. Satu lagi boleh. Untuk kasus stunting berapa persen, Bu? Untuk kasus stunting di Puskesmas Kinawati itu dalam angka 16,3%. Jadi masih harusnya nanti di 2024 kan kita 14% nih. Betul. Kita di angka 16, tetapi turun dari angka sebelumnya ya, dari persentase. Kalau melihat dari angka memang kayaknya lihatnya naik, tapi itu jangan mengartikan ketika naik angka itu
naik juga presentasi tidak, Iya. karena bagaimana pembaginya. Alhamdulillah partisipasi masyarakat ditimbang ke puskesmas, ke desa, ke posyandu itu udah meningkat. Yang tadinya di 60%, sekarang udah mulai 90% ditimbang. Jadi angka 16% dari 90% sasaran ditimbang ke puskesmas, gitu, ke desa, ke posyandu. Mohon izin Bu, ini berapa desa Bu? 5 desa. 5 desa. 5 desa, karena puskesmas satu-satunya kecamatan yang memiliki 2 puskesmas. Kecamatan Singapana itu memiliki 2 puskesmas, satu puskesmas Singapana, satu lagi puskesmas Tinawati. Singapana 5 desa, di kita 5 desa. Desa yang masuk ke Tinawati itu Sukaherang, Singasari, Cipakat, Cikuntan, sama Sukasih. Jadi 5 desa dengan jumlah penduduk 32. Kegiatan tersendiri udah berapa hari? Kegiatan ini udah ke hari ketiga, Pak. Hari ketiga. Hari Apakah ketiga. udah ada yang Deteksi. deteksi TB itu sendiri berapa? Kemarin dari hampir 300 yang kita periksa, di hari pertama 17 yang di TCM ya Pak. Yang ke hari kedua itu hampir ada 21 yang di TCM. Jadi hasilnya nanti dilihat. Cuma untuk hasil dari ronsen positif itu udah ada belum ya Pak? Belum dapat yang dari X-ray positif belum ada ya? Biasanya hafal satu Hafal pengiriman satu, data ya. dari admin pusat. Jadi nanti jadi kita tetap menunggu hasil TCM. Ada yang bergejala, kemudian yang tidak bergejala di X-ray, hasilnya nanti bisa dibaca dari Advis Komputer. Harapan Ibu apa? Harapan saya kegiatan ini merupakan kegiatan yang bukan kali ini saja Pak, bisa dilaksanakan di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya sebagai lahan, sebagai bahan kita untuk mencari penjaringan lebih dini lagi kepada masyarakat yang menderita penyakit TB dan mulai ngeh bahwa penyakit ini harus segera diselesaikan oleh sama-sama, tidak hanya oleh puskesmas, tidak hanya oleh masyarakat, tapi kesadaran masyarakat sendiri juga harus lebih ditingkatkan lagi biar semua orang paham bahwa TB itu menular dan ketika tidak diobati bisa mengakibatkan yang lainnya itu kena penularan atau beberapa orang di lingkungan kita juga akan. Dan satu lagi, penyakit TB itu menyerang usia produktif. Ketika usia produktif diserang, ekonomi menurun. Ekonomi menurun selain dia mendapat infeksi terus-menerus dalam keluarganya, daya belinya menurun, kasus stunting juga akan berpengaruh banyak di situ ya. Jadi hubungan antara penyakit TB infeksi dengan stunting itu juga sangat erat. Ketika ada banyak yang infeksi di dalam keluarga, apalagi dengan merokok, perilaku yang tidak baik, ekonomi menurun, daya beli juga menurun, gizi buat anak dan keluarga juga tidak akan cukup, baik itu ibu hamil maupun ibu yang catin atau yang masih persiapan melahirkan. Jadi kualitas nanti dalam melahirkannya juga tidak akan berkualitas baik juga. Melahirkan lagi yang stunting. Padahal kita yakin zero stunting di 2024 harus terlaksana. Makasih Bu ya, dengan Ibu siapa? Apa? Dengan Ibu siapa? Oh, saya Hernawati, Kepala Puskesmas Tinawati. Gelar? Hernawati SST SK Plus. Itu yang penting.